Masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok ndak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa, kalau kami udah siap. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, dari kubu Ganjar ya, sampai-sampai Jokowi bisa ditumbangkan ya. Target utamanya adalah tumbangkan Jokowi dari pakai hak angket ya, desak DPR, padahal tak bisa ubah hasil pilpres. Artinya apa? Kalau memang benar ada nuansa-nuansa politik seperti itu, saya kira agak jauh untuk memakzulkan seorang Jokowi ya. Tapi bukan tidak mungkin, karena ini politik begitu kan. Rencana hak angket ini sampai hari ini masih dibicarakan, masih nunggu jadwal ya di DPR dan sebagainya begitu kan. Insya Allah, saya yakin dan saya yakinnya kalau hak angket ini dilakukan, maka kemudian yang terjadi adalah Jokowi bisa ketar-ketir mereka. Karena di DPR hari ini kalah jauh begitu kan. Kalau 01 ya dan 03 itu bersatu begitu. Maka muncul narasi-narasi sekarang ini ya, ambang batas 4% katanya mau dihapus begitu kan ya. Bisa saja kekuatan Jokowi sudah 2029 untuk bagaimana ya nuansa-nuansa politik itu akan masuk kepada Pak Jokowi semua. Bisa saja terjadi. Tapi nampaknya seperti apa yang dilakukan atau yang dibicarakan oleh Pak Mahfud di situ begitu kan ya. Dia mengatakan bahwa hak angket itu tetap berjalan mereka. Hak angket tetap berjalan. Terus kemudian mereka mengatakan bahwa apapun yang terjadi ya, karena ini masih nunggu waktu katanya begitu kan ya, menunggu waktu. Hak angket sudah mau dilakukan, data-data sudah ada lengkap, tinggal kita melakukan bagaimana nanti di DPR. Karena kata Pak Mahfud begitu kan ya, karena saya tidak karena saya bukan di kalangan politisi ya, bukan di kalangan partai, tidak menandatangani soal hak angket itu. Hak angket itu ranah DPR, dan tapi saya memberikan saran kata Pak Mahfud di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bisa saja mereka istana mulai ketakutan begitu kan. Pak Mahfud itu sudah tahu di dalamnya bagaimana ya jalur-jalurnya di situ begitu kan ya. Jalur tikus ini, tikus itu begitu kan. Bisa saja tahu ya Pak Mahfud begitu kan. Artinya apa? Bukan tidak mungkin hak angket ini akan bisa menggulingkan seorang Jokowi begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi nampaknya ini mesti jangan gerasa-gerusu terlebih dahulu ya. 5 bulan bisa saja kok begitu kan. Bahkan satu sisi ada yang paling menarik begitu kan ya, begitu takutnya sampai-sampai ya Adi Armando begitu. Ini Ganjar agak tetap tidak terima kalah dari Prabowo. Dia juga agaknya ya sangat percaya Jokowi adalah tokoh utama kecurangannya ini. Curangan itu. Nggak bisa ya ikhlas dan berlapang dada saja. Ini komentar dari Ade Armando. Ade Armando pun juga agak mulai takut, agak mulai panik begitu kan, ketika hak angket ini benar-benar dilakukan. Hak konstitusional sebagai sebagai rakyat bisa saja menggunakan dengan hal ini begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat sekarang ini pinter begitu kan. Nuansa-nuansa politik ini pinter. Dalam artian ya hak angket yang tentunya mencari titik temu keadilan dan kebenaran di situ begitu kan. Maka di mana-mana itu banyak yang menolak terkait dengan adanya terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Sampai-sampai ya saya mengatakan begini ya, kalau memang ada indikasi ya dugaan kecurangan, hak angket itu sebagai solusi utama. Itu baik begitu kan, untuk mencari titik temu siapa sih sebenarnya yang melakukan itu, di mana ya, terus kemudian audit KPU di situ begitu kan. Kalau hak angket ini jebol, maka kemudian Jokowi akan ketar-ketir mereka. Katanya beredar kabar ya 10 miliar untuk anggota dewan. Benarkah seperti itu begitu kan? Saya kira kalau memang ini benar, maka kemudian wah ternyata hak angket itu bisa saja dijegal begitu kan. Tapi nampaknya hari ini banyak
banyak yang dari kader-kader PDIP yang menggaungkan hak angket, rupanya mereka bersatu begitu kan ya. Di belakang PDIP sebenarnya kuat orang-orang mereka begitu. Tapi kita tunggu saja. Lantas bagaimana kekuatan seorang Jokowi dengan PDIP hari ini? Ditambah lagi dengan 01 ya, karena gabung hak angket juga di situ begitu kan. Untuk mencari titik temu ya, untuk mencari keadilan. Mana yang kemudian ada dugaan-dugaan korupsi dan sebagainya begitu kan. Maka ini yang mestinya perlu dengan kehati-hatian mereka. Ini Ganjar akan targetkan ya Jokowi pakai hak angket atau tumbangkan Jokowi pakai hak angket. Desak DPR. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Ini karena begitu banyak ya sekarang ini dari beberapa informasi yang ada begitu kan, bukan tidak mungkin hak angket ini akan menjadi dampak kepada seorang Jokowi. Ini rencana penggunaan hak angket yang diusulkan Capres Ganjar Pranowo diduga menyasar Presiden Jokowi. Sebab jika hak angket dibentuk tidak bakal mengubah hasil pemilu, lantas memang diyakini untuk menumbangkan Presiden Jokowi. Ganjar Pranowo minta agar anggota DPR RI dari Partai PDIP dan Koalisi Perubahan untuk menggelar raker untuk mengambil kesimpulan agar dibentuk hak angket dugaan kecurangan Pilpres di 2024. Bahkan Ganjar merasa hak angket bisa membongkar dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 yang menurutnya penyebabnya dia mengalami kekalahan. Bahkan ya Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud berada di urutan paling rendah dengan posisi cuma meraih 16% suara. Maka Ganjar belum menerima kekalahan dalam pertarungan Pilpres tersebut. Ganjar meminta agar semua diusut mengajak paslon 01 Anies Mohaimin. Kami menyampaikan ya cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi 2 aja dan segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu ya, minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau ke yang lain ya. Satu sisi benar sih apa yang disampaikan Pak Ganjar di situ begitu kan. Artinya apa? Untuk mencari titik temu begitu kan ya. Apakah ini ada dugaan-dugaan kecurangan? Apakah ini sudah kebenaran atau apa begitu? Tapi yang jelas kita harus menggunakan hak angket. Ini dimusyawarahkan dulu, lalu kemudian dibentuk hak angket dan sebagainya. Ini paling bagus poinnya begitu kan, untuk mencari keadilan begitu kan. Kalau siapa yang menang siapa yang kalah ya saya memandang bahwa ya ini bukan soal itu, tapi menjaga marwah demokrasi ya nanti di 2009 begitu kan. Di 2029 ya pasti akan lebih parah dibandingkan dengan pemilu ini. Pastinya begitu, karena semua orang pasti akan mengawasi satu sisi. Satu sisi akan juga mengawal begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kita tunggu saja bagaimana ya ke depan begitu kan. Walaupun Pak Ganjar sendiri suaranya sangat kecil, mereka tetap mengawal bagaimana pemilu ke depan begitu kan. Ganjar menegaskan dirinya serius mengusulkan hak angket. Ganjar juga menyinggung jika penggunaan hak angket pernah dilakukan. Bahkan ya dia kemudian merespon partai kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang telah setuju dengan hak angket. Namun Ganjar mengaku begitu ya belum berkomunikasi secara formal dengan mereka. Saya belum berkomunikasi secara pribadi. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja ya, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu ya sepertinya katanya begitu kan ya. Jadi masih nunggu nuansa-nuansa politik selama ini begitu kan. Artinya apa? Artinya mereka tidak langsung menemui Anies Baswedan, tapi melihat situasi politik terlebih dahulu. Memang benar ya kita harus berhati-hati terlebih dahulu karena dampaknya ini adalah dampaknya luar biasa begitu kan ya. Satu sisi melihat kondisi-kondisi seperti ini misalnya begitu kan, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ada nuansa-nuansa yang politis. Bukan tidak mungkin. Bisa saja ada penjegalan sana sini begitu untuk menggagalkan hak angket ini. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.